Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinto Siswondo, NPM 2017 13500-170, kelas X6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Gimana kabar hari ini? Masih semangat? Semangat. Harus semangat, alhamdulillah. Baik, ketua kelas mana? Ya, Pak. Oke, Puji, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin doa. Ya. Bersiap berdoa. Oke, selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ketua kelas temannya siapa yang tidak masuk? Yang masuk Jessica, Pak. Jessica, kenapa? Ada keterangan? Sakit, Pak. Suratnya ada Sakit apa? Kata namanya sih sakit tipes. Oke, kita doakan ya supaya Jessica diberi kesembuhan ya teman-teman ya. Amin. Ada lagi? Terus? Udah, Pak. Oke, baik. Baik, langsung saja kita mulai ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas bab baris dan deret aritmatika. Nah, pertanyaannya, apa sih manfaat kita belajar baris dan deret? Jadi kan kalau teman-teman tuh biasanya kalau belajar matematika itu bertanya-tanya, ini kalau belajar ini manfaatnya apa sih buat kehidupan sehari-hari seperti itu ya? Nah, sebenarnya banyak manfaat dari pembelajaran baris dan aritmatika khususnya yang akan kita pelajari hari ini. Salah satunya adalah misal contoh untuk para pedagang. Jadi para pedagang nanti bisa menghitung keuntungan, kerugian pada waktu tempo tertentu. Kemudian juga mungkin bagi petani bisa menentukan hasil panen, jumlah panen mereka, seperti itu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, untuk pertemuan pertama kita kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian pola bilangan dan barisan bilangan. Ya. Selanjutnya nanti kalian bisa mendeskripsikan pola dan ciri barisan aritmatika itu seperti apa. Dan kemudian bisa menentukan rumus suku KN, ya, dan bisa menentukan suku pertama dan beda jika sudah diketahui rumus suku KN-nya. Ya, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ya? Oke. Baik. Nah, sebelum kita masuk materi, ya. Nah, untuk merangsang kalian nih, Bapak pengen kalian mengamati pola bilangan ini terlebih dahulu. Bentar ya. Sebelum kita masuk ke materi, coba kalian amati pola bilangan di bawah. Yang pertama, 1,2, 3, 4,5 dan seterusnya. Dan yang kedua 0, 2, 4, 6, 8. Nah, coba deh kalian perhatikan, kalian amati. Apa yang bisa kalian tangkap, yang kalian lihat dari pola bilangan itu apa? Pola bilangannya teratur. Teraturnya seperti apa tuh? Yang pertama itu cuma bedanya 1 berurutan. Oke, good. Baik. Terus kalau yang kedua itu bilangannya bedanya 2. Good. Jadi seperti itu ya, anak-anak. Jadi pola bilangan yang pertama ini, kalau kalian amati 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, tadi seperti yang Puji bilang, dia itu ternyata
bedanya 1 ya, dari 1 ke 2 itu ditambah 1, 2 ke juga ditambah 1 gitu ya. Sedangkan yang kedua itu dari 0 ke 2 ditambah 2, 2 ke 4 ditambah 2, seperti itu ya. Good job. Jadi definisi pola bilangan, adalah suatu barisan bilangan yang memiliki pola tertentu sehingga dapat dirumuskan. Pola bilangan itu sangat banyak ya. Nah, ada pola bilangan yang pertama, yaitu pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu rumusnya adalah 2n min 1. Contoh, pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, itu pola bilangan ganjil ya. Kemudian ada pola bilangan genap. Rumusnya UN sama dengan 2N. Kalian pasti udah tahu ya. Contoh pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, itu adalah pola bilang. Nah, selanjutnya di sini ada apa? Barisan bilangan. Nah, barisan bilangan itu apa? Barisan bilangan adalah suatu urutan bilangan tertentu, masing-masing memiliki suku-suku, contoh 1, 3, 5, 7. Nah, 1 berarti disebut suku pertama. Kemudian 3 berarti suku berapa? 3 berarti suku kedua. Oke, good. Kalau suku ke 3-nya siapa berarti? 5. Jadi gitu ya. Dan satu lagi ya, suku-suku itu masing-masingnya ditandai tanda koma. Contohnya 1, 3, 5, 7. Oke. Nah, kita masuk ke baris aritmatika. Sampai sini Bapak rasa paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, selanjutnya barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika yaitu salah satu barisan bilangan yang memiliki ciri tertentu. Suatu barisan bilangan dikatakan baris aritmatika jika setiap sukunya memiliki selisih
yang tetap. Selisih yang tetap itu disebut beda. Lambangnya adalah B. Maksudnya apa? Barisan bilangan dikatakan baris aritmatika jika setiap sukunya memiliki selisih yang tetap. Selisih tetap itu disebut dengan beda di lambang B. Contoh tadi yang di awal yang Bapak kasih. Jadi temannya bisa menjawab bahwa pola bilangan ini memiliki selisih 1, 1, ini juga 1. Nah, ini dikatakan selisihnya tetap. Kemudian ini juga. Ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Itu artinya juga selisihnya tetap. Nah, dengan kata lain, pola bilangan pertama yang tadi Bapak kasih itu bisa dikatakan sebagai barisan aritmatika karena memenuhi ciri-ciri pada definisi tersebut. Nah, selisih tetap itu tadi disebut dengan beda. Misal, suku pertama tadi kan barisan bilangan terdiri dari suku-suku ya. Misal nih, suku pertama kita misalkan sebagai A. Iya nggak? Gitu ya. Kemudian setiap sukunya memiliki selisih yang tetap. Selisih yang tetap itu disebut beda. Berarti nih antara suku pertama sama suku kedua itu selisihnya kan tetap. Terus disebut dengan beda. Namanya B. Maka kalau suku pertamanya adalah A, maka suku keduanya bisa kita tulis A tambah beda. Tambah beda. Selanjutnya, suku ketiga berarti kan suku kedua, ya nggak? A plus B, suku kedua kan? Ditambah beda lagi. Karena setiap suku memiliki selisih yang tetap, yaitu B. Ya sini B, sini B. Dengan kata ini berarti apa? A plus B tambah B. Berapa? 2B. Good. Dan seterusnya ya. Suku keempat satu lagi misalnya. Berarti kalau suku keempat itu suku ketiga. Suku ketiga itu siapa? A plus 2B ya? Ya. Ditambah beda lagi. Karena selisih sama-sama B. Berarti dengan kata lain suku keempat adalah A plus 3B. Good, 3B. Nah, dari sini, dari seterusnya, kita dapat menyimpulkan bahwa suku ke N pada aritmatika itu adalah A ditambah, kalau di sini U4, di sini berapa? 4. 3. Good. Kalau di sini U3, di sini berapa? 2. Maka kita bisa simpulkan. Oh, berarti UN itu adalah N1. good, pintar banget. N min 1 kali B. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, selalu paham ya? Nah, inilah rumus suku ke N pada deret aritmatika. Jadi UN itu adalah rumus suku ke N. Kemudian A itu tadi suku pertama. Dan B adalah selisih atau beda. Nah, beda itu kemudian juga ciri barisan aritmatika itu adalah suku kedua kurang suku pertama itu pasti akan sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua dan seterusnya. Itu ciri dari aritmatika karena dia memiliki beda yang sama. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Belum. Oke, silakan catat dulu ya. Pause. Ya, sudah, Pak. Oke.
selanjutnya kita latihan soal dulu ya. Yang pertama, kalian tentukan apakah barisan bilangan ini merupakan aritmatika atau tidak. Tentukan yang merupakan barisan aritmatika. Yang kedua, bentar, aku dulu ya. Yang kedua, coba cari suku ke-8. Tentukan suku ke-8 dari rumus UN 4N3. Kemudian tentukan suku ke-11 dari 34, 32, 30, dan seterusnya. Dan terakhir, coba kalian cari jika diketahui suku ke-17 48. Kemudian suku ke-10 62. Kalian tentukan suku pertama dan beda. Oke, kalian boleh coba terlebih dahulu ya. Jika ada yang kurang paham boleh tanyakan. Kamu yang ngobrol, Dave. Ayo skip. Coba nanti kamu bapak nilai. Bagaimana anak-anak bisa tidak? Bisa Kak, tapi nomor 4 masih bingung. Oh gitu. Yang lain gimana? Skip bisa nggak kamu? Dona nih, canda aja tadi. Bagaimana bisa nggak? Yang lain? Oke bisa. Nomor 4 ya, yang aku susah. Oke, kita bahas dulu deh. Nomor 1 apa jawabannya? Tentukan yang merupakan barisan aritmatika. Yang pertama barisan aritmatika bukan? Bukan. Bukan. Iya. Yang lain semua sama nggak? Oke, sama ya, gampang ya. Yang pertama apa alasannya? Kenapa dia bukan barisan aritmatika? Soalnya bedanya nggak sama. Bedanya nggak sama. Oke, 1 ke 3 bedanya berapa? 2, 2. 3 ke 5? 2, 2. 4. Oke, ternyata selisihnya tidak sama ya? Tidak tetap. Berarti dia bukan baris aritmatika, Pak. Oke. Yang kedua? Yang kedua, iya, aritmatika. Iya, oke. Alasannya apa? Bedanya tetap. Beda tetap. Berapa sih? 4. Oke, 6 ke 10? 4. 4. 4. Ternyata dia bedanya tetap ya? Iya. Maka dia adalah aritmatika. Semua bisa ya? Bisa. Kalau yang kedua bisa? Bisa Kak. Berapa hasilnya? 29. Dari mana? Gimana caranya? 28-nya dimasukin. Kan itu N. Jadi 8 Good. dikali N. 4 dikali 8. Baik, baik, baik. Kita sudah punya rumus suku P-nya ya? Ya. Sama dengan 4N di 3. Nah, yang ditanya apa? 8. Maka tinggal ganti atau tinggal disubstitusi N-nya jadi 8. N-nya diganti 8. 4 kali 8, 32 ya? Kurang 3 berapa? 29. Nomor 1, nomor 2 bisa semua ya? Gampang ya? Nomor 3 yang mau maju nggak sih? Saya Pak mau. Oke, baik. Uji, silakan. Lihat catatan boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Sudah kasih letak. Soalnya apa? Tulis dulu soalnya apa? Mungkin ada Pak di sebelah. Oke, bedanya dari mana? 2. 34 dikurang 32. Kebalik dong. Beda itu kan Oh, suku kedua. Nah, dikurang suku pertama. Boleh tulis dulu. Tulis maksudnya gitu. Beda itu suku kedua dikurang 1. Nah, keduanya siapa itu? Suku keduanya 32. Oke. Berarti yang ditanya apa? 11. Oke. Ini dikali ya? Oh, iya. Enggak, tapi dikali dalam kurung aja. Ini dua dalam kurung. Nah, biar tidak miscommunication.
Gimana yang lain? Bener nggak? Ya, apa? Kalau masih salah tidak apa-apa. Nah, oke. Yang dikerjain uji sudah betul ya. Jadi dari soal, berarti kita bisa tahu suku pertama kawannya tuh ini 34. Kemudian beda itu kan suku kedua, bukan suku pertama ya. Suku keduanya 32. Suku pertama 34, maka bedanya min 2. Yang ditanya adalah suku ke-11 atau U11. Rumus suku ke-n adalah A plus N min 1 kali B. A-nya 34, N-nya 11, min 1 kali B-nya min 2. Oke, good. Nomor 4 ada yang bisa ya? Nomor 4 itu memang lumayan selesai ya? Ya, masih kakak. Oke, baik. Bapak bahas saja ya. Suku keempat. Nomor 4. Perhatikan baik-baik. Nanti Bapak jadikan PR. Di sini yang diketahui. Oke, perhatikan baik-baik. Nomor 4. Di sini yang diketahui U17 48. Suku ke-17 sama dengan 48. Kita rubah ke dalam rumus UN. Tadi rumus UN apa? UN sama dengan A plus N min 1. Oke. Ini kan rumus UN nih dari ketika. Nah, kita rubah. Kalau U17 berarti rumusnya apa? U17 berarti rumusnya A tambah N-nya 17. 17 kurang 1? 16. B sama dengan 48. Sampai sini Pak? Ya. Nah, kamu dapat persamaan yang pertama. Selanjutnya kita punya apa? Suku ke-10 sama dengan 62. Rubah ke rumus UN lagi. Kalau U10 berarti apa rumusnya? U10 berarti A A plus plus 9B. Good. 10 kurang 1. 9B sama dengan 62. Nah, kamu dapat persamaan yang kedua. Selanjutnya persamaan pertama dan kedua, kita eliminasi substitusi. Di sini kita mencari suku pertama dan beda. Suku pertama itu berarti A, beda B. Maka kita eliminasi persamaan pertama dan kedua. Masih ingat nggak cara eliminasi? Ingat-ingat dikit. Harusnya ingat, ini sudah diajar dari SMP. Sistem persamaan linear, 2 variabel. Ya. Oke, persamaan pertama. A plus 16B sama dengan 48. Selanjutnya, persamaan yang kedua adalah A plus 9B sama dengan 62. Dan ini kita eliminasi. Prinsip eliminasi itu yang kita eliminasi harus sama koefisiennya. Nah, di sini A-nya udah sama nih koefisiennya. Maka bisa kita langsung eliminasi ya. Kalau tandanya sama, maka dikurang. Eliminasi itu adalah menghilangkan. A-nya kita hilangkan. Oke, selanjutnya 16 kurang 9. 16 kurang 9, 7. 7B sama dengan 48 kurang 62. Min Min berapa? min 14 min. Good, min 14 ya. Maka B-nya min 14 dibagi 7 berapa? Min 2. Min 2. Oke, kamu sudah dapat B-nya min 2. Selanjutnya kamu substitusi. Substitusi itu mengganti nilai B yang sudah diketahui ke salah satu persamaan. Terserah pilih yang mana. Boleh pilih yang kedua, boleh. A plus 9B sama dengan 62. A plus 9B. B-nya kita ganti, yaitu min 2 sama dengan 62. Selanjutnya A plus 9 kali min 2 berapa? Min 18. Oke, ini langsung Bapak tulis min 18 ya, sama dengan 62. Berarti A-nya 62 Ditambah tambah 18 berapa? 70. 80. 80. Nah, maka kita dapat suku pertama 80 dan beda min 2. Paham nggak? Apa tapi susah ya? Iya, susah. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Belum ya? Oke.
sampai sini pembelajaran kita hari ini. Nah, supaya lebih paham, Bapak kasih tugas, kalian boleh lihat tugas di halaman 41 ya. Yang lain, kerjakan nomor 1 sampai 5. Jawabannya di mana, Pak? Di buku tulis dong. Oke? Soalnya ditulis ya. Iya, Pak. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang deret aritmatika dan baris geometri. Ya, jadi manfaat belajar baris dan deret itu sebenarnya sangat banyak ya, yang seperti tadi Bapak sampaikan di awal. Ya. Baik, silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, langsung pulang. Salam buat orang tua kalian. Oke, Bapak permisi dulu ya. Siapa? Makasih, Pak. Baik.